Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, hendaknya kalian memberi kelonggaran di majelis-majelis kalian untuk memberi kesempatan yang lain yang tidak dapat tempat agar bisa masuk dalam majelis. Tafassahu yani tafassahu tawassa'u, perlonggar majelisnya, perlebar majelisnya. Nah, yafsahillahu lakum, fafsahu, hendaknya kalian melakukan, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelonggaran kepada kalian. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan apabila dikatakan kepada kalian unshuzu, yani qumu, berdirilah kalian dari majelis, berdirilah kalian dari majelis untuk meninggalkan majelis. Fanshuzu, maka hendaknya kalian bangkit, berdiri, meninggalkan majelis, yakni membubarkan diri dari majelis. Apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kalian untuk meninggalkan majelis, membubarkan diri majelis, maka berdirilah, bangkitlah untuk pergi meninggalkan majelis, membubarkan diri majelis. Dalam Zadul Masir, Ibn al-Jawzi menukil khilaf ahli tafsir mengenai ayat ini, yakni perintah berdiri meninggalkan majelis untuk tujuan apa. Jika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, para sahabat kaum mukminin, unshuzu, bangkit berdiri kalian, tinggalkan majelis, fanshuzu, maka hendaknya kalian melakukan itu. Nah, di sini mereka diperintah untuk berdiri meninggalkan majelis untuk tujuan apa? Nah, berdiri untuk melakukan apa sehingga majelis ditinggalkan? Ada 5 tafsir yang disebutkan oleh Ibn al-Jawzi rahimahullah. Di antaranya ada yang menafsirkan, jika diperintahkan kepada kalian untuk berdiri dan pergi sholat. Nah, yakni untuk tujuan pergi sholat. Ada juga yang menafsirkan untuk tujuan berangkat berjihad. Bangkitlah kalian, tinggalkan majelis untuk berangkat berjihad. Baik. Ada satu tafsir yang dinukil oleh Ibn al-Jawzi, yang tafsir itu sepertinya meliputi tafsir-tafsir yang lainnya, yaitu tafsir yang dinisbahkan kepada Mujahid. Tafsir yang disebahkan kepada Mujahid rahimahullah, yaitu al-qiyam ila kulli khairin min qital aw amri bil ma'ruf wa nahwi dzalik. Al-qiyam ila kulli khair, berdiri meninggalkan majelis untuk ila kulli khair, untuk melakukan segala kebaikan. Apakah saat itu khair, kebaikan tersebut yang butuh dikerjakan sehingga majelis ditinggalkan demi untuk mengerjakan kebaikan tersebut, yaitu berangkat untuk berjihad, min qital, berangkat berjihad memerangi musuh, au amrin bima'rufin, atau perintah atau pergi untuk beramar ma'ruf, meninggalkan majelis untuk menuju suatu tempat dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf di tempat itu.
wa nahwi dzalik dan semisalnya. Intinya jika ada suatu perkara yang butuh dikerjakan sehingga majelis ditinggalkan untuk berangkat melakukan perkara tersebut dan itu perkara kebaikan. Nah, meskipun itu majelis dengan Nabi SAW, tetapi Nabi mengatakan unshuzu, berdiri kalian, ya, tinggalkan majelis, berangkat. Ini berangkat kemana? Boleh jadi untuk berperang, amar ma'ruf, boleh jadi untuk berangkat sholat dan seterusnya. Al-muhim itu satu kepentingan yang dibutuhkan dilaksanakan. As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, yakni arahnya seperti tafsir Mujahid tadi. Nah, ila kulli khair. Jadi tidak dibatasi. Tadi kan disebutkan ada yang menafsirkan ya berdiri meninggalkan majelis untuk pergi sholat. Ada yang menafsirkan untuk pergi perang. Sementara Mujahid tafsirnya meliputi itu semua. Apa saja yang merupakan kebaikan. Jika dikatakan kepada kalian oleh Nabi SAW, unshuzu, bangkitlah kalian, tinggalkan majelis, maka lakukan. Nah, As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, wa idza qila unshuzu ay irtafi'u wa tanahhau an majalisikum li hajatin ta'ridu. Unshuzu artinya ay irtafi'u wa tanahhau an majalisikum, bubarkan diri kalian dari majelis, tinggalkan majelis. Ya, berdiri meninggalkan majelis li hajatin ta'ridu, untuk suatu hajat yang butuh ditunaikan. Apa hajat tersebut? Suatu maslahat, apakah untuk pergi berperang, untuk sholat, untuk beramar ma'ruf dan yang lainnya. Baik, yang jelas suatu hajat yang ada saat itu, saat majelis berlangsung, kemudian di sana ada suatu perkara penting yang menyebabkan majelis dihentikan untuk pergi menyelesaikan perkara itu, mengerjakan perkara itu. Nah, begitu maksudnya. Fanshuzu ay fabadiru lil qiyam bi tahsili tilkal maslahah. Maka hendaknya kalian orang-orang yang beriman, jika diperintah oleh Nabi untuk membubarkan diri dari majelis untuk mengerjakan hajat tersebut, masalah tersebut, fabadiru lil qiyam, maka hendaknya kalian bersegera berdiri, membubarkan diri, meninggalkan majelis, litahsili tilkal maslahah, untuk menghasilkan maslahat tersebut, yang butuh untuk dihasilkan, untuk dikerjakan. Jika kalian melakukan ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yarfa' majzum. Naam. Seperti halnya yafsah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Maka longgarkanlah majelis, perluas majelis. Niscaya balasannya dari Allah, yafsahillahu lakum, yafsah majzum. Nah, sebagai jawaban, balasan, tolak, tuntutan, kalian melakukan itu, balasannya yafsahillahu lakum. Begitu pula ini. Wa idza qila lakum unshuzu
Fansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Balasannya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat. Yarfa'illah. Tapi kenapa di sini di kasrah? Begitu pula yastahi sebelumnya di kasrah karena bertemu dengan al setelahnya sehingga diberi kasrah. Iltiqa' as-sakinain istilahnya. Naam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Walladzina utul ilma, dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu, yakni ulama, dibandingkan orang-orang yang tidak diberi ilmu, yang tingkatannya bukan ulama, bukan ahlul ilm, bukan ulama. Darajat, diangkat darajat, beberapa derajat. Ini diantara nas yang berisi, yang mengandung keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, bahwa ulama diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas orang-orang yang tidak sampai pada tingkatan ulama. Naam. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fa innal qiyama bimithli hadhihi al-umuri min al-'ilmi wal iman." Karena mengerjakan perkara-perkara seperti ini merupakan hal yang menunjukkan keilmuan dan keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Yarfa'ullah wallahu taala yarfa'u ahlal ilmi wal iman darajatin bihasabi ma khassahumullahu bih min al-ilmi wal iman. Allah mengangkat orang-orang berilmu dan beriman beberapa derajat sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, istimewakan mereka dengan ilmu dan iman tersebut. Setinggi mana derajat masing-masing dari orang-orang yang beriman dan berilmu tergantung ketinggian iman dan ilmunya. Karena keimanan setiap orang bertingkat-tingkat, keimanan orang-orang yang beriman itu tidak sama, bertingkat-tingkat, ya. Begitu pula keilmuannya bertingkat-tingkat. Masing-masing akan diangkat derajatnya sesuai tingkat iman dan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian amalkan khabir. Khabir semakna dengan alim, yakni maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang kalian amalkan maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Ya, Allah maha mengetahui amalan-amalan kalian semua. Yang berarti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kebaikan akan dibalas, amalan kejelekan akan dibalas. Amalan kebaikan dibalas dengan pahala, amalan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asri amsalha, minimal diberi pahala, dibalas satu kebaikan dengan 10 pahala. Naam, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, ila sampai lebih dari itu, tergantung hikmah Allah Subhanahu, tergantung ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan akan dibalas na'am الشر السيئة فلا تجزى إلا مثلها. Kejelekan tidak dibalas kecuali semisal dengannya. Nah, jadi tidak ada kebaikan atau kejelekan yang luput
Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, kemudian ayat ke berapa? Ayat ke-12 dan ke-13. Nah, ini tafsirnya dua ayat ini sekaligus. Nah, ayat ke-12 dan ke-13 dua ayat yang terkait. Nah, ini kita pelajari insyaallah besok bismillah taala. Tafadhalu jazakumullahu khairan.